Baik, saya mengucapkan selamat pagi, shalom buat Bapak Ibu semuanya, shalom. Shalom. Haleluya. Masih diberkati sepanjang minggu ini, amin. Apa kabar semuanya, luar biasa? Luar biasa. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saudara percaya, amin, bahwa kebesaran Tuhan terjadi di tempat ini, amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes.
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih ya Bapak. Saat masuk hadiratmu, mempersembahkan pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat harta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Saat masuk hadiratmu, mempersembahkan kebenaran kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku melihat harta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembah
Kudus selalu melingkupiku. Yes Lord, thank you Lord. Kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Bapa. Sungguh besar Kau selamatkan hidupku. Ku mencari
Bapak Ibu percaya bahwa di tempat ini, hanya di tempat ini, jiwa-jiwa dimenangkan, negara dimenangkan, di dunia ini hanya menyembah Dia, satu nama yang indah. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan sekali.
persiapkan hati kita, jiwa kita, dan telinga kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang memenuhi setiap kami ya Bapa, kebesaran memenuhi setiap kami ya Tuhan. Thanks Lord. Terima kasih ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dari awal kita katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah, haleluya, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan bebas kami. Yes. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita waktu kita membuka hati, pikiran, akal budi kita, dan mengizinkan Roh Kudus melawat setiap kita. Tuhan akan menyatakan kebesaran. Tuhan akan memampukan kita untuk mengalami
ada di dalam hari-hari di mana kita memperingati kuasa kebangkitan Tuhan. 2 minggu yang lalu kita memperingati hari kebangkitan. Kebangkitannya bukanlah sebuah simbol belaka. Kebangkitannya bukanlah sebuah event belaka. Tetapi kebangkitannya memberikan kita nilai, memberikan kita satu fakta bahwa di dalam kebangkitan ada hidup yang diubahkan, ada kuasa yang dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah kau diubahkan? Maukah hidupmu mengalami kuasa kebangkitan? Amin. Kalau mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu dan hidupku. Jangan izinkan akal pikiranmu yang mengendalikan seluruh kehidupanmu. Tapi biarlah Roh Kudus, Roh yang hidup itu yang memenuhi hidup kita dan membawa kita untuk mengalami kuasa kebangkitan. Untuk kita boleh menikmati kuasa kebangkitan. Sama-sama kita katakan refnya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, serta menceritakan jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan lagi, membebaskan Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menceritakan kata yang luka. Jadikan hidupku alammu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, kasih Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Bapak di surga, ini kami. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Nyatakanlah kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak pernah sama. Waktu kami belum mengalami kuasa kebangkitan, dan setelah kami mengalami kuasa kebangkitan, hidup kami mengalami perubahan. Hidup kami mengalami pribadi-pribadi yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada saat kesempatan ini kami mau belajar firman. Mari Tuhan berkati setiap kami, berikan kami hikmat marifat. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan izinkan firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, kita amin. Masih tetap bersemangat, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan irit berkata amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, di dalam minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita terus mengalami atau akan terus belajar tentang kebangkitan. Nah Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan itu membawa kita kepada hal-hal yang baru yang mana Tuhan mau di dalamnya. Salah satunya yaitu adalah perubahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan tema yang saya memberikan judulnya The Power of Resurrection Bring Life Change, atau kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup. Kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita menyadari bahwa kebangkitan itu memiliki kuasa yang sangat besar di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Berapa banyak kita sadar atau berapa banyak kita
kita mengerti bahwa kebangkitan itu adalah menjadi titik awal kehidupan setiap orang percaya. Dan itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tidak terkecuali baik mereka yang notabene adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang menjadi murid secara langsung berjumpa dengan Yesus, atau orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup itu nyata. Itu bukan rekayasa, itu bukan suatu kesepakatan yang untuk hanya membuat ngetrend atau membuat seperti seolah-olah itu luar biasa, tidak. Tapi kuasa kebangkitan itu benar-benar mampu merubah seseorang yang jauh dari Tuhan menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31. Bapak Ibu bisa mencatat ayat ini, saya tidak tampilkan karena 31 ayat ini. Tapi pada intinya, secara singkat saya ingin katakan di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31 ini berbicara tentang Saulus yang sudah kita sering dengar. Bapak Ibu sering dengar, saya sering sampaikan. Saya mengambil sebagian dari kehidupan Paulus dan menjelaskan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita akan secara khusus fokus kepada Paulus atau kepada Saulus, yang dimananya di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya, Saulus adalah pribadi yang sudah sering kita dengar. Dia adalah pribadi yang begitu antusias, begitu bersemangat, begitu luar biasa. Untuk apa? Bukan untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang benar, tetapi ingin membinasakan seluruh atau setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias atau sebagai Raja atau sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Saulus adalah pribadi yang begitu bersemangat untuk menghancurkan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita mengalami Saulus masa kini. Mungkin Bapak Ibu berpikir Saulus masa kini itu seperti Saulus pada masa itu. Beda, Bapak Ibu. Saulus masa kini bisa berupa gadget kita. Saulus masa kini bisa berupa kebutuhan kehidupan kita. Saulus masa kini bisa berupa kenyamanan kita saat ini. Saulus masa kini bisa berupa apa yang menjadi hobi kita saat ini. Karena segala sesuatu yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan, itu adalah seperti Saulus pada masa lalu. Mungkin wujudnya berbeda. Saulus masa lalu adalah seorang pribadi atau seorang tokoh yang begitu gagah, yang begitu antusias, yang begitu luar biasa. Tujuannya satu, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dibinasakan atau tidak lagi mendekat kepada Mesias itu. Dan sekarang Saulus masa kini berubah, sudah gambarannya berubah. Seperti tadi saya katakan, mungkin gadget kita, HP kita, handphone kita, ataupun hobi kita, ataupun kebutuhan hidup kita, ataupun hal-hal yang lain yang dimana kita lebih utamakan daripada Kristus Yesus. Itu adalah Saulus kita masa kini. Tapi Bapak Ibu, saya berdoa, saya berharap kita bukanlah menjadi Saulus masa kini, amin. Tapi kita adalah orang percaya yang mau dibimbing kepada hal yang dimana Tuhan kehendaki. Karena kenapa? Karena kebangkitan, kuasa kebangkitan mampu mengubah hidup kita orang percaya. Kalaupun Bapak Ibu dan saya hari ini menjadi Saulus masa kini, mari hari ini buka hati. Izinkan kuasa kebangkitan itu mengubah hidup kita seperti Saulus pada masa itu yang dilupakan. Seorang pribadi yang begitu antusias ingin membinasakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang ingin menjauhkan setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk tidak lagi percaya. Tetapi pada waktu ia mengalami kuasa kebangkitan, ia mengalami perjumpaan dengan kebangkitan Kristus, ia mengalami sendiri secara real bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang hidupnya diubahkan. Nah, perubahan apa yang dialami oleh Saulus
pada masa itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 31. Ada beberapa perubahan Bapak Ibu yang saya dapati, dan itu hari ini kita akan belajar perubahan yang pertama yang dialami oleh Saulus berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah karakter. Saulus pertama kali berjumpa dengan Yesus. Karakternya adalah karakter duniawi. Apa itu karakter duniawi? Karakter duniawi adalah karakter yang dimana di situ ada kebencian, di situ ada kemarahan, di situ ada kesombongan, di situ ada keangkuhan. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik, karakternya berubah menjadi karakter surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 berkata, karakter duniawi ditunjukkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 bagian A dikatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi karakter duniawinya Saulus itu apa? Hatinya berkobar-kobar untuk ingin membuat jahat, untuk ingin melakukan kejahatan yang di dalamnya penuh dengan kebencian, yang di dalamnya penuh dengan amarah, yang di dalamnya penuh dengan kesombongan dan segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita kecenderungan masih memiliki karakter duniawi? Mungkin kita berpikir, apa saya kan tidak seperti Saulus, merancangkan yang jahat ingin melukai teman-teman saya. Tidak. Tapi waktu Bapak Ibu dan saya sudah mulai bergosip, itu sama seperti Saulus. Waktu Bapak Ibu dan saya sudah mulai mereka-reka yang jahat untuk tidak datang ke gereja dengan segala alasan, itu seperti Saulus. Waktu Bapak Ibu dan saya sudah mulai merancang-rancang untuk tidak lagi menyatakan kasih kepada saudara seiman kita, bahkan kepada musuh kita, itu pun seperti Saulus, karena itu adalah karakter duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita masih terperangkap dalam karakter duniawi? Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya masih terperangkap dalam karakter duniawi dengan rasa benci, dengan amarah, dengan kesombongan, dengan keangkuhan dan segalanya, mari kita mulai berjumpa dengan kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita alami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kenapa kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Karena kuasa kebangkitan Kristuslah yang akan mengubah karakter duniawi kita menjadi karakter surgawi. Karakter surgawi itu apa? Karakter surgawi itu adalah kasih, Bapak Ibu. Hanya satu, karakter surgawi itu hanya kasih. Didolimi, difitnah, dicaci maki, tidak dihargai, tetap mengampuni dan mengasihi. Katakan amin. Dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu. Kalau orang Kristen yang katanya, oh aku sudah mengalami Paskah, sudah 25 tahun aku mengalami kebangkitan, tapi tetap dengan kebencian, itu bukan mengalami kuasa kebangkitan, tapi mengalami hal-hal yang jauh dari kuasa kebangkitan. Sebab kuasa kebangkitan selalu mengubah karakter kita dari karakter duniawi kepada karakter surgawi. Dan Paulus mengalaminya. Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 berkata, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Ingat, Saulus seorang yang begitu antusias ingin menyembelih, ingin menangkap, ingin memenjarakan semua pengikut Yesus. Tapi waktu ia berjumpa dengan Yesus, waktu ia mengalami kebangkitan Yesus, yang tadinya benci, yang tadinya marah, yang tadinya sombong, yang tadinya angkuh, berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan. Dia bukan ingin menangkap orang-orang untuk dibinasakan atau dipenjara, tetapi ia justru pergi ke tempat-tempat yang seharusnya menjadi ancaman untuk memberitakan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Hari ini adakah karakter Bapak Ibu dan saya berubahkan setelah mengalami perjumpaan dengan itu? Atau Bapak Ibu dan saya tetap sama, walaupun mengalami kebangkitan, hatinya tetap benci, hatinya tetap marah, hatinya tetap dongkol, hatinya tetap sombong, hatinya tetap angkuh, pikirannya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Berarti kuasa kebangkitan yang Bapak Ibu dan saya alami bukanlah kuasa kebangkitan Kristus, mungkin kebangkitan yang lain. Karena kebangkitan Kristus pasti mengubahkan kehendak kita dari kehendak, dari karakter duniawi menjadi karakter surgawi. Karakter surgawi adalah mengasihi. Sudahkah kau dan saya hari ini mengasihi? Sudahkah kau dan saya hari ini kasih adalah segala-galanya? Sudahkah kau dan saya hari ini menempatkan kasih di atas segala-galanya? Sudahkah kau dan saya hari ini mengasihi setiap orang? Sudahkah kau dan saya hari ini mengasihi siapapun? Atau justru engkau hanya mengasihi orang-orang tertentu? Orang yang sekolah, orang yang setipe, orang yang sejalan. Kalau tidak, sorry Jack, sorry, kita bukan satu kawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengasihi orang lain waktu dia berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Paulus mengasihi orang lain waktu dia mengalami berjumpa dengan Yesus. Yang awalnya kita tahu Paulus adalah pribadi yang begitu membenci, begitu sombong, begitu angkuh, begitu amarah, ingin membinasakan banyak orang. Tapi waktu dia berjumpa dengan kuasa kebangkitan Yesus, hidupnya berubah. Dari yang tadinya membenci, marah, tetapi dia berbalik 180 derajat, dia menjadi mengasihi, mengampuni, bahkan dia ingin menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Hari ini, kuasa kebangkitan Bapak Ibu dan saya yang kita alami hari ini seharusnya membawa hidup kita mengalami perubahan, membawa hidup kita mengalami perubahan, bukan justru membawa hidup kita stagnasi di dalam pengenalan akan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup Paulus setelah berjumpa dengan Kristus adalah, kalau yang pertama adalah karakter, maka yang kedua adalah kehendak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita hari-hari ini yang mengatakan, Pak, aku mengalami kebangkitan Kristus, Pak, aku sudah ada di dalam kehidupan sebagai orang percaya, Pak, aku sudah mengenal Yesus, Pak, aku sudah setia melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus pastikan, waktu engkau berkata, aku setia kepada Tuhan, aku melayani Tuhan, aku cinta Tuhan, pertanyaan saya selanjutnya, apakah kehendakmu dan kehendakku adalah kehendak untuk juga menyenangkan hati Tuhan? Banyak orang Kristen, waktu ia mengalami kebangkitan, secara karakter dia berubah, tetapi kehendaknya tetap kehendak pribadi. Kalau tidak diturutin apa maunya, dia ngambek. Kalau kehendaknya, keinginannya tidak diakomodir atau tidak diwujudkan, maka dia marah. Yang tadinya karakternya kasih kembali kepada karakter benci. Ini bahaya Bapak Ibu. Orang Kristen jangan bangga hanya karakternya berubah. Walaupun itu kita tahu sangat penting, tapi karakter berubah. Kalau kehendak tidak berubah, karakter akan kembali menjadi karakter dunia. Karakter harus berubah, bukan hanya sampai di situ, tetapi kehendak kita pun harus berubah, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Perubahan hidup Paulus, yaitu kehendaknya dari kehendak aku menjadi kehendaknya Tuhan. Dari kehendaknya pribadi, dari keinginannya pribadi, waktu berjumpa kebangkitan Yesus, perubahan kehendak itu dia serahkan kepada Tuhan. Dan itu dapat kita lihat Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2 berkata, dan meminta surat kuasa, Paulus ini Bapak Ibu, meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya apa? Jika Paulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ini kehendak Paulus, keinginan Paulus,
Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Waktu ia belum berjumpa Yesus, belum mengalami kebangkitan daripada Yesus, Paulus punya rencana, punya kehendak. Kehendakku adalah aku akan minta surat, dan waktu aku mendapat surat, aku akan berjalan ke Damsyik. Waktu aku berjalan ke Damsyik, aku menjumpa laki-laki atau perempuan yang percaya kepada Yesus, maka aku akan menangkapnya. Kalau ia melawan, aku akan membunuhnya. Kalau ia nggak dengar, aku akan membinasakannya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pengikut Kristus. Tapi waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus, kehendak berubah menjadi kehendak. Dia berkata, dan Saulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 9:28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian menghadap dalam nama Tuhan. Yang tadinya dengan rencana supaya ia ingin membunuh banyak orang, Paulus yang belum berjumpa dengan Yesus, dia dengan semangat, dengan antusias ingin melakukan rencananya, kehendak membinasakan semua pengikut-pengikut Kristus. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia tidak lagi memikirkan tentang dia. Dia tidak lagi memikirkan tentang siapa dia. Dia tidak lagi memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tapi yang dia pikirkan, apa yang Tuhan mau, yaitu dia mengajarkan kepada banyak orang tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adakah kau dan saya hari ini juga melakukan hal yang sama? Adakah Bapak Ibu dan saya hari ini setelah berjumpa dengan Yesus juga melakukan hal yang sama seperti Paulus? Paulus melakukan segala sesuatu dengan sangat banyak. Yang tadinya dengan antusias ingin membinasakan, yang tadinya antusias ingin menyerang, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa dapat, ada banyak keadaan kita yang kita alami, yang tadinya kita begitu antusias melakukan apa yang menjadi kehendak kita dalam waktu berjumpa Yesus. Pertanyaannya bukan perjumpaan kita lagi, tapi apakah perjumpaan kita itu mendatangkan satu perubahan dalam hal kehendak? Kalau hari ini kita berkata kita sudah berjumpa Yesus, karakter kita sudah berubah, tapi pertanyaan saya, kehendak kita berubah atau? Bapak Ibu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak pribadi? Nah, banyak orang hari-hari ini dia menunjukkan karakter yang berubah, tetapi perubahannya hanya sementara. Kenapa? Waktu apa yang dia inginkan, waktu apa yang ia maukan, tidak didapatinya, tidak diperolehnya, karakternya kembali. Kenapa? Kehendaknya tidak terakomodir. Tapi Paulus tidak, Bapak Ibu. Paulus tidak lagi memikirkan untuk membinasakan, dia hanya memikirkan bagaimana memuliakan Tuhan, yaitu dengan cara mengajar dimanapun dia berada tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Perjumpaan kita dengan Yesus mengubah kehendak kita dari kehendak pribadi menjadi kehendak Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perubahan hidup Paulus yang ketiga adalah dari visi pribadi menjadi visi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita walaupun secara karakter sudah berubah, secara kehendak berubah, tetapi
menjadi jebakan yang sangat berbahaya. Ada banyak orang percaya terjebak dalam hal visi. Mereka tidak lagi melakukan visinya Tuhan, tetapi melakukan visi pribadi. Melayani supaya ia dipuji, pergi penginjilan supaya namanya dikenal, mendoakan orang sembuh supaya dia terkenal dan banyak undangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita orang-orang yang dipercayai begitu banyak tanggung jawab. Kalau hari ini kau dipakai Tuhan dengan segala talenta yang kau miliki, dengan segala karunia yang kau dapatkan, pakailah semua itu dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Kalau hari ini saya dipercayakan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, itu dengan satu tujuan. Nama Tuhan harus ditinggikan, bukan nama saya. Bapak Ibu tidak boleh mengenal saya terlalu jauh. Bapak Ibu harus kenal Yesus lebih jauh. Karena Yesus yang akan mengubahkan Bapak Ibu, bukan saya. Karena saya adalah daging yang di mana waktu akan membuat Bapak Ibu kecewa. Saya tidak pernah tahu kapan akan membuat Bapak Ibu kecewa, tetapi saya ingin katakan, karena saya masih hidup di dalam daging, Bapak Ibu bisa kecewa atau melihat. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu dan saya. Yesus tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus ya dan amin. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Visi kita waktu berjumpa dengan Yesus, kebangkitan Yesus, visi kita bukan lagi visi pribadi, tapi adalah visi Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Paulus melakukannya dalam hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31, Bapak Ibu baca. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, setelah ia mengalami kebutaan selama 3 hari, dan dia harus didoakan oleh Ananias, dan waktu dia sudah dijamah, matanya sudah terbuka, ia boleh kembali melayani. Dan sejak itu, kemanapun dia pergi, dia tidak lagi berbicara tentang aku, dia tidak lagi berbicara tentang saya, tapi dia berbicara tentang Yesus, 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 dan Yesus. Dan di dalam kitab Timotius berkata, kalaupun aku hidup, hidupku bagi Kristus, kalaupun mati adalah sebuah keuntungan. Bapak Ibu, kita jangan sampai kepada kata itu. Baru saja apa yang kita mau tidak ditolerir, tidak disetujui, ngambeknya 25 tahun. Ada yang ngambek 25 tahun, bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sudah sering ditolak. Kalau Bapak Ibu dan saya ditolak itu biasa, karena visi kita sama, visi Tuhan. Di dalam menjalankan visi Tuhan pasti ditolak. Bapak Ibu tidak dihargai, Yesus pun tidak dihargai. Dia melakukan banyak mukjizat, dia memberi makan 5.000 orang, tetapi ada banyak orang tidak menghargai apa yang dilakukan. Kalau kita tidak dihargai, masih kecil, karena kita belum melakukan 5 roti 2 ikan menjadi 5.000. Jadi tolong jangan ada yang merasa dijolimi kalau tidak dihargai waktu melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama, visi kita berubah. Aku hari ini melayani karena aku melayani Tuhan. Amin. Aku hari ini percayakan untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Aku sedang melakukan visinya Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mundur dari kondisi apapun juga. Kita tetap berjalan dalam visinya Tuhan. Yang terakhir, kesimpulannya bagi kita sekalian yang sedang worship leader dan singer, kita akan naikkan pujian karena salibmu. Kesimpulan setiap orang yang mengalami kebangkitan Kristus pasti, saya katakan setiap orang, Bapak Ibu dan saya, yang mengalami kebangkitan Kristus pasti apa? Pasti akan mengalami perubahan hidup. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini berkata mengalami kebangkitan Kristus tetapi tidak berubah, saya katakan berarti Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus. Karena Bapak Ibu dan saya di tempat ini tidak ada yang sejahat Paulus. Ada yang sejahat Paulus? Karena kita tidak bisa dibandingkan dengan levelnya Paulus. Paulus dengan segala cara ingin membinasakan orang percaya. Kita belum ada. Paulus saja yang jahatnya luar biasa dan luar binasa.
jumpa dengan kebangkitan Yesus, hidupmu berubah. Kalau hari ini kau dan saya berkata, Pak, saya orang yang sungguh-sungguh ingin mengalami Yesus, pastikan hidup kita. Pastikan hidup kita berubah. Pastikan perkataan kita berubah. Pastikan pikiran kita berubah. Pastikan kehendak kita berubah. Pastikan karakter kita berubah. Pastikan visi kita berubah. Semuanya berubah. Karena kenapa? Karena setiap orang yang mengalami kebangkitan pasti mengalami perubahan hidup. Dari yang duniawi menjadi surgawi, dari yang keinginan daging menjadi keinginan Tuhan, dan selalu siap melakukan visi Tuhan dan bukan visi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini alami kebangkitan Kristus. Mungkin kau belum mengalami perubahan, tapi biarlah pagi hari ini kita mulai membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus menjamah dan melawan kita. Karena kebangkitan Kristus pasti merubah hidup kita. Haleluya, haleluya. Karena salibmu, karena salibmu, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Hanya Tuhan, Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru, dan menyucikan berikan hidup, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salibmu Tuhan, sama-sama katakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga, dan Dia menyatakan kuasa kebangkitannya kepada setiap kita. Tidak terkecuali Bapak Ibu dan saya hari ini. Engkau hari ini ada di dalam masa kita mengalami kuasa kebangkitan. Jangan izinkan kuasa kebangkitan Kristus Yesus berlalu begitu saja dalam hidupmu. Tetapi alamilah kuasa kebangkitan itu.
Karena kuasa kebangkitan selalu membawa perubahan kepada setiap orang yang mengalami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saulus adalah seorang pribadi yang begitu jahat, adalah seorang pribadi yang begitu luar biasa, ingin membinasakan setiap orang percaya. Namun waktu dia berjumpa Yesus, dia mengalami kebangkitan Yesus, hidupnya diubah. Perubahan yang dialami yang pertama adalah karakternya. Karakter yang jahat, karakter yang penuh kebencian, karakter yang penuh dengan amarah waktu berjumpa Yesus. Karakter itu berubah menjadi karakter surgawi, yaitu karakter yang penuh dengan kasih. Saya tidak tahu apa itu yang dikasihi Tuhan. Apakah kau juga seperti demikian? Engkau punya karakter yang begitu duniawi, marah, benci, sombong, angkuh, tidak bisa dinasehati, tidak pernah mau mendengar firman Tuhan, bahkan kau menolak firman Tuhan. Mintalah sama Tuhan, katakan kepada Yesus, Yesus, aku rindu mengalami kuasa kebangkitan, sehingga karakterku yang duniawi ini diubahkan menjadi karakter surga. Karakter yang penuh kasih, karakter yang mau mengasihi dan mengampuni, karakter yang mau menerima siapapun juga dengan kasih Ilahi. Bapak Ibu, saya tidak pernah tahu, tetapi mungkin engkau mempunyai kehendak pribadi dalam hidupmu selama ini dengan tujuan supaya hanya namamu yang ditinggikan, diagungkan, dipuji dan segalanya. Tapi waktu kau jumpa dengan kebangkitan Kristus, kehendak pribadi menjadi kehendak ilahi atau kehendak Tuhan. Tujuan kita hanya untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Walaupun kita tidak menerima apa-apa, kita selalu berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kau mengalami situasi seperti demikian, seperti Saulus pada masa lalu, dan engkau ingin diubahkan dari Saulus menjadi Paulus, kau boleh angkat tangan kanan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau diubahkan, aku mau mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat ini ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami sakit bagian dada. Engkau sudah berkata, Tuhan, kapan aku disembuhkan? Tuhan, kapan aku mengalami pemulihan? Bapak Ibu, sekali lagi, di tempat ini ada yang mengalami sakit bagian dada. Bapak Ibu yang mengalami, bolehkah engkau mengangkat tangan supaya saya bisa mendoakan engkau dari tempat ini? Hanya mengalami sakit dada. Jangan rekayasa Bapak Ibu, jangan merasa-rasa. Tapi kau memang mengalami sakit bagian dada, kau angkat tanganmu. Saya ingin melihat tangan yang terangkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang sakit, dengarkan saya baik. Yesus berkata kepadamu, jangan takut, percaya saja. Taruh imanmu, taruh pikiranmu, taruh perkataanmu di kata-kata yang Yesus sampaikan kepadamu. Jangan takut, percaya saja. Sebab oleh biru darah Yesus, engkau telah sembuh di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan hari ini dengan kuasa yang daripadamu bagi setiap mereka yang sakit dada dan hari ini mengangkat tangan. Tuhan, engkau jamah dada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai sakit penyakit yang ada di bagian dada, aku
katakan kau keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas tubuh yang dipatraikan dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus keluar sakit penyakit yang ada di dalam dada daripada setiap orang yang mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh, terima kesembuhan itu dengan imanmu. Terima kesembuhan itu, rasakan kesembuhan itu sedang terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur sebab Engkau hadir tengah-tengah. Aku berdoa bahwa setiap kami yang mengangkat tangan untuk diubahkan, untuk mengalami perubahan melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, ubahkan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengalami kuasa kebangkitan dan hidup kami diubahkan dari karakter duniawi menjadi karakter surgawi, dari kehendak pribadi menjadi kehendak Tuhan, dari visi pribadi menjadi visinya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Melalui hamba Engkau ya Tuhan, kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Bapa dapat memberkati kami di dalam gereja ini ya Tuhan. Engkau berkati dia ya Bapa, Engkau limpahkan semua yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik, sekarang kita akan melihat warta sepekan. Sambil warta sepekan dijalankan, kita juga akan menjalankan persembahan. Mari beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi di gereja. Sudah bergabung di ibadah di Cianjur yang diadakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 15 pagi. Kami mengundang semua dapat bergabung dalam ibadah ini. Ibadah doa syafaat secara waktu digunakan untuk memasukkan jemaat tetap di hari Jumat pada pukul 19.30. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara online untuk diri. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin dilayani dalam masjid dan doa, Masjid dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah mulai atau setelah selesai setiap minggu. Gembala sidang diagar staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat tahun kepada Bapak dan Ibu yang bergabung pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandalika. Demikianlah gereja selatan
Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang pendua syafaat. Mari kita bersatu dan doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapak. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami masih boleh menikmati satu hari lagi ya Bapak. Kami boleh bernafas, kami boleh hidup ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk hari-hari yang Kau berikan pada kami, pernyataan-Mu untuk setiap apa yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa juga Bapak Pendeta Sweditan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kemurahan daripada-Mu turun atasnya ya Bapak. Biarlah hikmah kebijaksanaan Kau limpahkan berlimpah-limpah atasnya ya Tuhan. Kau memberkati keluarganya dan seluruh apa yang mereka lakukan hari-hari demi hari ya Bapak. Biarlah doakan pernyataan-Mu atas mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bawa Bapak Pendeta Hengki Chandra dan keluarga dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati hari-hari mereka ya Tuhan. Kiranya hikmat Kau limpahkan atas mereka. Kemurahan-Mu selalu turun atas mereka ya Bapak. Kau menembus mereka dan kuasa darah-Mu ya Bapak. Kiranya kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka ya Bapak. Biar gereja ini boleh dibawa kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang kami boleh persembahkan hari ini ya Tuhan. Kiranya boleh dipakai untuk menjadi alat kerajaan, untuk memperluas arah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh memberkati orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Boleh memberkati pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doa untuk kota kami, kota Binjai, kota Tandang, kota Belarang dan seluruh kota-kota di sekitar kami ya Bapak. Kiranya kemuliaan turun atas mereka ya Tuhan. Kiranya kemuliaan turun atas kota kami ya Bapak. Kiranya pernyataan-Mu atas kota kami selalu ya Bapak. Biarlah kota kami semakin banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami doa untuk anak-anak UPC ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, hari-hari mereka, studi mereka, biarlah menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapak. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh melayani dengan berapi-api ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang dan garam di dalam pergaulan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang boleh hadir beribadah di tempat ini pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang mereka lakukan, pekerjaan mereka, usaha mereka, hari-hari yang mereka jalani. Engkau yang menyertainya Tuhan. Karena tanpa penyertaan-Mu kami tidak sanggup ya Bapak. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka ya Tuhan. Untuk pelayan-pelayan di Agen, juga seluruh pelayan musik, sound multimedia, semua yang melayani-Mu, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka. Murahkan-Mu, hikmat-Mu turun atas mereka selalu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ini juga untuk berdoa untuk bangsa, pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya turun